Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagian Fikri dari Ikorde dari Istanbul 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah gizi yang bertemakan karbohidrat. Definisi karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh sebab itu, kekurangan karbohidrat justru bisa memicu masalah kesehatan, sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Lanjut, jenis karbohidrat. Pada dasarnya, karbohidrat terdiri dari dua macam, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Kedua jenis ini dibedakan lewat cara mengolahnya, sehingga memengaruhi kadar gula darah dengan kecepatan yang berbeda. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana adalah senyawa yang dapat dicerna dengan cepat oleh tubuh untuk dijadikan energi. Jenis molekul gula yang satu ini dapat ditemukan secara alami dalam berbagai makanan seperti yang pertama buah-buahan, yang kedua susu dan produk olahan susu, makanan manis seperti permen dan sirup, dan minuman ringan. Selanjutnya yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks adalah jenis yang terdiri dari molekul gula yang terhubung menjadi rantai panjang dan rumit. Anda bisa menjumpai jenis molekul gula kompleks ini pada makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Beberapa kebutuhan karbohidrat per hari bagi atlet. Kebutuhan karbohidrat per orang setiap harinya berbeda-beda. Jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan akan mempengaruhi kebutuhan karbohidrat. Untuk melihat berapa harusnya kebutuhan karbohidrat harian, kita dapat mengacu pada angka kecukupan gizi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga AKG akan digunakan sebagai acuan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin dan US. Berikut rincian karbohidrat yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan berdasarkan usia. Untuk perempuan, anak-anak 155 sampai 254 gram per hari. Usia 10 sampai 12 tahun 275 gram per hari. Usia 13 sampai 18 tahun 292 gram per hari. Usia 19 sampai 29 tahun 309 gram per hari. Usia 30 sampai 49 tahun 323 gram per hari. Usia 50 sampai 64 tahun 285 gram per hari. Usia 65 sampai 80 tahun 252 gram per hari, dan usia di atas 80 tahun 232 gram per hari. Dan untuk laki-laki, anak-anak 155 sampai 254 gram per hari. Untuk usia 10 sampai 12 tahun 289 gram per hari. Usia 13 sampai 15 tahun 340 gram per hari, dan usia 16 sampai 18 tahun 368 gram per hari. Usia 19 sampai 29 tahun 375 gram per hari. Usia 30 sampai 49 tahun 394 gram per hari. Usia 50 sampai 64 tahun 349 gram per hari. Usia 65 sampai 80 tahun 309 gram per hari, dan usia di atas 80 tahun 248 gram per hari. Dan atlet harus mengkonsumsi karbohidrat 60 sampai 70% total energi. Karbohidrat dalam makanan sebagian besar dalam bentuk karbohidrat kompleks, sedangkan karbohidrat sederhana hanya sebagian kecil saja. Sumber energi utama bagi atlet yaitu fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernapas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens seperti berlari. Karbohidrat juga merupakan salah satu nutrisi penting untuk ibu hamil. Selama proses pencernaan berlangsung, sumber karbohidrat akan dipecah menjadi gula untuk kemudian diserap oleh saluran cerna dan masuk ke aliran darah. Gula ini yang dikenal sebagai gula darah atau glukosa. Lanjut,
menurunkan risiko penyakit tertentu bagi atlet. Karbohidrat juga berfungsi untuk mengurangi risiko penyakit. Hal ini berdasarkan bukti dari beberapa penelitian mengenai serat pangan dari biji-bijian utuh yang diduga mampu menekan risiko penyakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan menjaga kondisi kesehatan organ pencernaan. Sumber karbohidrat yang kaya akan serat pangan antara lain adalah sayur, kentang atau ubi yang masak dengan kulit, dan biji-bijian utuh. Dan penentu indeks glikemik. Indeks glikemik adalah patokan yang menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula dalam makanan diserap ke dalam tubuh. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan makanan dengan indeks glikemik rendah lebih lambat dicerna tubuh dan tidak membuat gula darah cepat naik. Dan yang terakhir yaitu positif untuk karbohidrat dapat digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan negatif karbohidrat yang berlebihan akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak dan dapat mengganggu organ yang ada di dalam tubuh jika jumlahnya terlalu berlebihan. Dan itulah hasil presentasi saya tentang karbohidrat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.